Nah, jadi kita habis beli kulkas mereknya Polytron, ukurannya nanti kita taruh ya di selanjutnya. Nah, depannya tuh kayak gini. Nanti sih kita lihat aja kalau udah dibuka ya. Langsung aja dibuka. Nah, ini kita buka ya. Kayak gimana sih? Wow. Nah, ini dia kulkasnya. Ini satu pintu. Kayak gini nih. Warnanya blue. Jadi ada dua varian warna. Ada yang red, ada yang blue. Dan kita pesannya yang blue. Terus dalamnya susah banget. Mesti dikunci ya. Bentar. Nah, ini ya, kita lihat dalamnya kayak gimana. Nggak bisa. Nah, lumayan besar. Jadi ada 3 tipe di seri ini. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah, ini tuh yang besar ya. Yang besar. Dia itu punya freezer yang besar. Nah, ini freezernya besar, lumayan besar untuk kulkas satu pintu. Terus ada di bawahnya juga ada tempat penyimpanan. Terus dia itu punya 2 laci. Apa sih, bukan laci sih, 2 rak dan 1 laci untuk sayur yang di bawah. Jadi besar banget, ada tempat telur juga. Ini untuk taruh minuman. Nah, lumayan luas tuh. Jadi kita belinya dengan harga aslinya sih 2.100.000, tapi kita dapat ya karena kita nawar ya. Jadi kita dapat harga 1.750.000 atau 1.750.000 gitu. Dibandingkan yang kecil. Yang kecil itu bedanya dia punya rak 2 tapi lebih sempit daripada yang ini. Paling itu besar, jarak antara rak 1 dengan yang kedua ini tinggi gitu jaraknya. Tapi kalau yang satunya tuh yang ukuran kecil itu jaraknya pendek. Dan freezernya nggak terlalu besar, nggak sebesar ini. Itu harganya yang kecil itu 1.650.000. Jadi cuma beda 100.000. Kalau menurut kita mending beli yang ini sekalian tuh daripada yang kecil. Bedanya cuma 100.000. Terus dari depannya dia ini disebutnya jadi kayak kaca gitu. Kalian jadi bisa kelihatan ya kalau mau ngaca. Jadi emang kulkas-kulkas yang baru kayaknya modelnya bisa buat ngaca depannya. Mirip-mirip kayak punya Sharp, tapi ini dia gambarnya bunga. Kalau yang kulkas lain ya punya ciri khasnya masing-masing lah. Kalau Polytron itu gambarnya bunga. Tapi bedanya ada yang warna merah sama yang warna blue. Gitu deh. Dan ini garansi 5 tahun. Klaimnya sih ini. Klaimnya dia luxurious metal design. Jadi emang bahannya metal, terus best cooling performance. Nanti kita coba ya kalau misalnya udah dicolok ke listrik kira-kira dinginnya kayak gimana. Terus big capacity, kalau kita lihat dari dalamnya juga tadi udah besar memang sesuai dengan klaimnya. Terus katanya low voltage gitu. Berapa tadi? 80 watt. Jadi emang kulkas satu pintu itu katanya rata-rata 80 watt semuanya. Cuman dengan ukuran yang besar, kalau wattnya sama kenapa nggak pilih yang besar gitu. Terus dia juga CFC free, apa itu ya? Nggak tahu ya, nanti kita taruh di kolom deskripsi aja. Pokoknya kayak gitu, nanti kita coba deh kalau udah dipasang. Jadi kalau misalnya kalian baru beli ini, jangan dulu dicolokin ke listrik, harus ditunggu dulu. Jadi ditaruh di tempat yang sesuai dulu. Kalau udah didiemin selama 1 jam, baru dicolokin ke listrik.
Tapi jangan langsung diisi sama bahan-bahan makanan, didiamin dulu sampai cukup dingin baru nanti diisi deh gitu. Nanti kita lihat lagi ya kalau udah diisi. Oke guys, kemarin kan kita udah unboxing kulkas yang kita beli. Nah hari ini aku mau ngasih lihat kalian update dari kulkasnya setelah 1 minggu dipakai. Jadi ini udah kita isi, terus udah kita gunakan. Nah kalau kalian mau lihat ya, mohon maaf kalau berantakan. Jadi isinya ternyata muat banyak banget untuk kulkas 1 pintu. Ini worth it banget sih menurut aku. Jadi dari tempat telurnya aja banyak. Ini telur 1 kilo masuk semua ke sini. Terus yang ini bisa kalian lebih dekat kalian. Telur 1 kilo bisa masuk semua ke sini. Terus juga tempat perbumbuannya ada luas, bahkan ini masih sisa dan ditaruh random. Terus yang ini juga luas banget. Cuman sayangnya kekurangannya menurut aku ya, di bawahnya itu dia kayak ada lubangnya gitu loh guys. Ini juga yang bawah ada lubangnya. Jadi kalau misal kalian naruh benda-benda yang kecil nggak bisa di sini atau di sini, bisanya cuma di tengah sama di dalam aja gitu. Nah untuk tempat airnya ini lihat ya, muat ini kan 1 liter, muat sekitar 5 liter atau 4 liter lah di dalam sini tuh. Jadi kalau kalian suka minum air dingin bisa nyimpan banyak air. Di atas tuh masih kosong karena emang kita nggak buat es banyak, kita cuma taruh 1 es di sini. Dan untuk ukuran pengatur suhu itu ada dari angka 1 sampai angka 5, dan kita pakainya yang 3 aja itu udah dinginnya udah pas, dinginnya cepat ya. Untuk bikin es juga nggak lama gitu, sebentar udah jadi. Cuman boleh dilihat lebih dalam, selama 1 minggu pemakaian udah mulai muncul bunga-bunga esnya di sini ya, salju-saljunya tuh di atas-atasnya. Jadi ya kalian simpulkan sendiri kira-kira ini kalau buat kalian yang males gitu ya, males punya kulkas yang dikit-dikit harus dikuras karena ada salju esnya, mungkin kalian bisa pertimbangkan lagi, karena ini untuk ukuran 1 minggu lumayan cepet juga sih ada bunganya gitu. Dan ini memang sengaja belum dibersihin biar kalian bisa lihat, oh ternyata 1 minggu pemakaian tuh kayak gini loh hasilnya. Nah itu untuk di atasnya. Dan yang di bawah ini untuk penyimpanan, kemarin sempet dikecilin pengatur suhunya, saya kecilin jadi 2, dan itu air yang ada di bunga es itu langsung pada turun. Jadi kayaknya untuk menguras juga sebenarnya gampang gitu ya, tinggal kalian turunin suhunya. Nah itu air yang di atas tuh langsung turun ke sini, ke bagian ini. Jadi nanti kalian tarik aja, ditarik dan langsung dibuang airnya. Terus ini aman banget, enak, karena kalau bisa dilihat dari dekat ya, di bawahnya ini kayak tinggi gitu, pinggir-pinggirnya tinggi. Jadi kalau keisi air dari atas, airnya juga nggak akan tumpah-tumpah. Jadi kalian kalau mau nguras tinggal tarik aja, gampang untuk ngambil air yang ada di atas di sini gitu. Jadi cukup dalam gitu. Nah buat yang di bawah sini biasanya diisi buah-buahan atau makanan-makanan. Nah, cukup luas lah, intinya ini luas banget. Kalau misal kalian suka nyimpan makanan di box-box gitu, di di wadah-wadah gitu ya, ini muat banyak. Bahkan kemarin kita sempat naruh teko di sini dan muat, naruh panci kecil juga muat. Jadi buat ibu-ibu yang suka nyimpan makanan di kulkas, langsung masukin ke dalam sini pancinya juga yang kecil muat. Terus untuk yang sayuran, sebenarnya ini ukuran kalau tempat sayur ya, dia tinggi ya dari sini-sininya. Cuman memang di dalamnya itu agak pendek gitu. Cuman begini aja, cuman 1 jengkal, dan yang ke bawah ini sekitar 1,5 jengkal lah gitu. Jadi ya kalau misalnya kalian mau isi sayuran bisa, dan lumayan besar juga untuk ukuran kulkas 1 pintu. Udah sih paling itu aja intinya review kulkas dari kita. Selama kita pakai ini nggak gede banget lapnya biasa aja 80, dan dan manfaat yang kita dapat pun maksimal. Walaupun ini cuma 1 pintu tapi muatnya banyak, terus lega banget di dalamnya, dinginnya juga pas, dan lebih enak itu depannya kan glossy gini ya. Walaupun kekurangannya ketika kalian pegang tuh kadang suka ngecap jari-jari gitu, tapi ini gampang dilap. Jadi kalau misalnya ada ngecap tinggal dilap aja, itu udah bersih sendiri kok.
Oke, itu aja review kulkas Polytron dari kita. Kalau misalnya kalian mau beli kulkas dan butuh review, silakan aja. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian buat yang pengen beli kulkas. Mungkin ini bisa jadi referensi videonya. Buat yang mau sharing juga, mungkin udah pernah beli kulkas ini sebelumnya dan udah dipakai lama, kira-kira kayak gimana sih setelah kulkas ini dipakai lama. Kalian bisa share pengalaman kalian di komen di bawah ini gitu. Jangan lupa subscribe, jangan lupa di like videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.